Shalom, selamat datang di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit, edisi spesial. Jadi seperti biasa di akhir bulan kita akan mengeluarkan edisi spesial untuk membahas secara ringkas, walaupun bukan 5 menit, sepanjang minggu ini pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul Kehidupan Perjanjian Baru, pelajaran ke-13. Tidak terasa, kita sudah di penghujung pelajaran Sekolah Sahabat di triwulan ini dengan judul besar Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan sebagai ayat hafalan pada pelajaran minggu ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu untuk mempelajari firman-Mu, kebenaran-Mu. Biarlah Engkau mengisi hati dan pikiran kami untuk bisa mengupas lebih dalam, bukan untuk kemuliaan bagi nama kami, tapi untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Biarlah semua ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya berdoa dalam nama Yesus, selamat penebus kami. Amin. Sepanjang triwulan ini kita telah belajar tentang janji, kehidupan ataupun perjanjian kekal Allah. Jadi bagaimana outcome ataupun hasil akhir dari kita mempelajari ini adalah kita bisa mengingat kembali bagaimana perjanjian yang telah dimateraikan oleh Allah antara Allah dengan manusia. Outcome adalah hidup kekal, hidup di surga setelah nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan pada saat ini pun kita mempelajari kehidupan perjanjian baru. Apa sih kehidupan perjanjian baru ini? Dan mungkin pendeta nanti bisa tambahkan apa maksud dari ayat hafalan ini ya. Aku datang. Mungkin di sini ayatku ini merefer kepada Yesus. Jadi Yesus datang supaya mereka, yaitu kita umat manusia, mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mungkin pendeta bisa memberikan satu gambaran yang lebih luas lagi tentang ayat inti pelajaran kita. Ya Ram, aku mau tegaskan sekali lagi ya, meneguhkan apa yang tadi Rami sampaikan. Aku bisa katakan Yohanes 10 ayat 10 ini adalah pengembangan dari mission statement-nya Jesus. Why did he come to this world? Kenapa dia harus datang ke dunia ini? Selain mencari dan menyelamatkan yang hilang, maka dalam upaya untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu, inilah jaminan yang Tuhan mau berikan kepada dunia ini. Lebih lagi kita, manusia yang ditebus secara khusus dari dosa. Bahwa kedatangannya menjamin kita, manusia yang harusnya mati, kita boleh punya kehidupan. Yang seharusnya kita menderita dan lain sebagainya, di dalam Dia kita dijamin untuk mendapat atau menikmati kehidupan yang berlimpah ya. Kita tahu itu puncaknya seperti tadi yang Rami katakan, puncaknya adalah kehidupan kekal di dunia yang baru. Tapi pun kemudian, walaupun itu akan kita terima saat kedatangannya yang kedua kali, tapi langkah itu harus dimulai sekarang. Langkah itu dimulai di atas dunia ini. Jadi kesepakatan janji itu, deal janji itu, kesepakatan itu dimulai dari sekarang, di dunia kita ini. Sementara yang nanti akan kita terima adalah upah atau janji berkat lewat hubungan iman di dalam perjanjian itu. Jadi singkatnya Ram, pelajaran kita sepanjang triwulan ini mengungkapkan bagaimana mission statement Tuhan itu dinyatakan dengan cara yang sederhana, paling sederhana dan paling murni ya. Beginilah caranya katanya Allah menyelamatkan kita dari dosa. Titik. Udah selesai dong Ram. Tapi ini menjadi pengingat buat kita ya, bahwa ternyata perjanjian ini bukan hanya di perjanjian baru ya pendeta ya. Sudah ada di zaman dahulu kala, tapi dikemas secara bungkus yang baru mungkin kalau misalnya bisa dibilang ya, yaitu dengan Yesus membayar harga dosa-dosa kita ya, untuk menebus kita dari dosa pendeta ya. Nah sekarang pendeta, supaya kita semua bisa clear, aku terpikir sebuah pertanyaan. Kalau misalkan pada saat kita mengingat bahwa janji itu kan kita istilahnya dibebaskan dari dosa, Tuhan sudah membayar segala hutang-hutang dosa kita, dan kita harus imani itu ya. Tapi kenapa harus ada, kalau misalnya di pelajaran Sekolah Sahabat ini melibatkan perasaan, kita harus berasa bersuka cita dan bebas dari rasa bersalah, dalam arti bahwa kita beriman tapi melibatkan perasaan. Nah ini bagaimana mengelaborasi pendeta, karena supaya kita tidak misleading dan kita memahami konsep dari sukacita dan kita bebas dari rasa bersalah. Iya Ram, artinya begini Ram, keselamatan itu memang hubungannya secara khusus lewat perkara-perkara rohani ya. Yes. Tapi
Walaupun demikian, itu perkara rohani, tapi itu harus dapat dirasakan lewat semua elemen kehidupan kita. Amin. Artinya fisik kita, tubuh kita, semua. Jadi tidak ada dari elemen hidup kita ini, termasuk perasaan kita, yang nggak bisa tidak berkait dengan pengalaman keselamatan itu. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ram, pengalaman keselamatan dengan Tuhan harus menjadikan kita orang Kristen itu bersukacita. Amin. Harus itu, Ram. Bahkan melampaui perasaan-perasaan sukacita itu, istilahnya abundant blessings, joy yang overload, Ram. Oh, oke. Sukacita yang overload. Yang bahasa Grekanya itu makarios. Kata sukacita itu kan, atau damai, atau blessings itu dari kata Greka berarti kara. Jadi kalau harusnya makara ya, makarioi itu yang banyak orang. Kalau makarios satu orang person, artinya ini adalah perasaan seseorang atau perasaan orang banyak ketika menerima keselamatan itu. Emosi, suasana hati yang dia rasakan itu meluap-luap, meluap-luap. Gitu. Nah, ini penting menjadi jaminan bahwa banyak orang yang berdosa merasa sepertinya dosanya terlalu besar sehingga nggak bisa dihapuskan sama Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi istilahnya, ya kan, saya sudah rasa saya terlalu besar lah dosa saya. Itu istilah bahasa manusia ya. Saya ngapain lagi kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi poin penting, Pak Pendeta. Kita perlu mengerti pelajaran ini dengan baik. Kayak ini basic ya, teologi dasar. Kita ini orang berdosa atau kita ini orang benar? Nah, kita ini orang berdosa atau orang benar? Ini menjawab pertanyaan agak sulit nih. Kita ini orang berdosa yang telah dibenarkan oleh jasa-jasa Kristus. Bukan dua-duanya kan? Tapi kita kan sering sekali sok rendah hati, supaya menghindari batu sandungan dan menganggap diri sendiri ini sepertinya orang yang suci. Kita selalu menganggap saya ini orang berdosa. Kalau kita terus menganggap diri kita ini orang berdosa, apa gunanya kematian Kristus? Apa fungsi jasa-jasanya? Sekali kita terima Kristus dan jasa-jasanya yang telah mati di kayu salib, kita orang berdosa dibenarkan di dalam Dia melalui iman, bukan? Amin. Sehingga status kita yang jadi orang berdosa jadi orang benar. Bukan berarti orang benar lantas kita tanpa dosa. Kan? Setelah kita masuk proses pembenaran itu, kita masuk proses penyucian dari hari-hari berjalan dengan Yesus. Di situ kita dimurnikan. Makanya Paulus bilang gini, kepada orang-orang kudus di jemaat Menteng. Ya nggak sih? Kenapa dia nggak bilang kepada orang-orang berdosa di jemaat Menteng? Karena kita semua udah ditebus sama Tuhan. Yang jadi pelajaran penting berikutnya adalah kita nggak boleh, waktu bersukacita itu seolah-olah sukacita itu datangnya dari diri kita sendiri. Sukacita itu datang karena apa yang dilakukan Yesus terhadap diri kita. Jadi ini bukan sukacita dari sini, tapi itu masuk ke dalam kita. Jadi kita nggak tahu bagaimana harus bersukacita, kan? Tapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, sukacita itu jadi meluap keluar dari luar masuk ke dalam, dan dalam meluap keluar. Amin. Dan itulah yang membebaskan kita dari semua rasa-rasa yang termasuk tadi rasa bersalah, rasa yang membuat kita aduh gimana ya? Kalau ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus, maka dia bukanlah Allah yang sempurna. Yes. Kalau masih ada. Kan itu janjinya kan? Waktu dia ucapkan kepada Nabi Yesaya. Aku akan menghapus dosa pelanggaranmu seperti kabut yang diterbangkan oleh angin. Amin. Pernah ke puncak? Kabut tiba-tiba. Kalau kita camping tuh kan di puncak kan? Yes. Tiba-tiba kabut. Angin datang berembus, habis. Tuhan mau mengungkapkan seperti itulah cara dia menyelesaikan masalah dosa kita. Nggak ada dosa terlalu besar yang nggak bisa diampuni sama Tuhan, Ram. Tapi nggak ada dosa yang terlalu kecil sehingga luput di pemandangan Tuhan. Berarti begini, Pendeta. Ini relate dengan mungkin pertanyaan follow up ya. Jadi, apakah pada saat kita seorang Kristen yang hidup bersama dengan Kristus, kita harus sukacita kan? Kita harus penuh dengan sukacita surgawi. Apakah hidup kita harus selalu bahagia? Ini menjadi pertanyaan penting
aman di kehidupan kita sehari-hari ya pendeta. Nah, bagaimana menjawab ini agak bahaya nih kalau misalnya kita salah menjawab ini. Karena begini Ram, Paulus meminta kita ya, aku yakin ini adalah inspirasi dari Roh Kudus sehingga Paulus sanggup mengatakan ini. Bersukacitalah di dalam segala hal. Sabarlah di dalam kesesakan. Kemudian mengucap syukurlah apabila engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Ram, bagaimana caranya Ram? Kita di PHK, kita diputuskan kontrak kerja saat COVID begini, terus kita disuruh bersukacita. Sulit. Ya kan? Baru putus cinta, terus padahal well plan ini Ram. Tanggal mau menikah udah, DP, catering apa semua udah siap, undang udah disebar kemana-mana, gagal. Bagaimana merasakan sukacita di tengah-tengah hal-hal yang nggak memungkinkan bagi kita untuk bersukacita? Ya makanya tadi untuk melakukan dan merasakannya, mengalami itu secara pribadi nggak akan mungkin bisa. Bukan dari diri kita ya. Iya, tapi karena ada Kristus kita dimampukan. Amin. Karena ada Kristus kita dimampukan. Oke, berarti kita lanjut pada saat tadi pendeta sudah menyebut. Sebelum jauh ke sana, Ram. Oke. Pertanyaan besar yang perlu kita jawab, Ram. Sebetulnya ada pertanyaan ini, Ram. Apa sebetulnya perubahan yang Rami, aku, kita semua umat Tuhan rasakan sebelum dan sesudah kita mengikat perjanjian itu? Are you the same person? Harusnya tidak. Iya, itu dia. Jadi kalau ada orang yang harusnya hidupnya berbahagia di atas dunia ini, harusnya adalah kita, orang Kristen yang sudah merasakan hidup bersama dengan Tuhan di bawah jaminan perjanjian tersebut. Silakan Ram. Amin. Nah, makanya tadi pendeta sudah melengkapi lagi. Selanjutnya adalah stage selanjutnya adalah bahwa seperti yang dikatakan di dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan ayatnya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau bisa aku simpulkan bahwa pada saat kita sudah merasa sukacita, sudah merasa lagi tidak bersalah, mengingat bahwa kasih Kristus ataupun janji Kristus itu harus memenuhi kehidupan kita, dan kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, berarti hati kita dibarukan setiap hari, pendeta. Amin. Berarti kan karena pada saat kita berjalan setiap hari bersama Yesus, walking with Jesus. Jadi saya waktu teringat, kalau misalnya boleh saksikan dulu, waktu kami SMA, Bible Camp, temanya adalah walking with Jesus. Jadi bagaimana kita belajar untuk setiap hari berjalan bersama Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita harus membutuhkan hati yang baru? Perubahan apakah yang akan terjadi? Ya ini mungkin pengulangan ya, tapi ini harus kita ingat, kenapa kita harus memiliki hati yang baru, dan perubahan apakah yang akan terjadi pada saat kita memiliki hati yang baru. Bagaimana Pak Pendeta untuk menanggapi pertanyaan? Ya, terima kasih Ram. Ingat, perubahan itu adalah perubahan kehidupan kita dalam artian karakter ya Ram. Karakter. Ini adalah manifestasi Yesus dalam kehidupan kita Ram. Artinya segala aspek dalam hidup kita ini diubahkan Ram. Yes. Sulit memang melihat hal ini karena kecenderungan hati dan mata kita itu memandang apa yang terlihat dari luar. Dan kecenderungan kita sering sekali suka atau terpancing untuk menghakimi hidup orang lain. Kalau ada kurva Ram ya, kalau ada kurva, perubahan hidup yang paling sering yang menjadi fokus pemandangan kita atau mata kita adalah perubahan hidup seseorang dari 0 ke 1 ya, 1 ke 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan mereka yang minus 5 ke minus 4, minus 4 ke minus 3? Dapatkah kita katakan mereka sementara mengalami perubahan hidup? Ya tentunya mengalami perubahan dong, kan semakin sedikit minusnya. Ingat waktu Yesus datang bertemu dengan wanita bezina ini.
Yesus bilang, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu merubah hidupnya, Ram. Jadi pertemuannya dengan Yesus itu mengubah hidup. Apa yang berubah dari hidupnya? Semuanya. Semuanya berubah, Ram. Dia bukan lagi seorang pezina. Dan yang paling penting, yang ayat yang tadi Rami sampaikan, perubahan itu harus merujuk kepada kasih sebagai dasarnya. Sehingga kasih Kristus itu mengubah hidupnya, dan hidupnya itu akan apa istilahnya? Memancarkan karakter dan kasih Kristus, Ram, gitu. Jadi dia adalah Christ-like karakter gitu, terreflect gitu. Gimana ngomongnya ya? Jadi seperti cermin, Ram. Ya benar-benar yang terjadi dalam hidup adalah kita diubahkan menjadi serupa seperti dia. Ingat tadi, kasih fondasi. Karena ketika wanita itu diubahkan hidupnya, Ram, minyak narwastu yang mahal itu dapat dipecahkan dan diurapi di kepala dan kaki Yesus. Ini yang penting, Ram. Banyak orang mengaku dirubah hidupnya, tapi tidak dengan action kasihnya. Berarti tanpa berusaha untuk menghakimi orang, bahwa pada saat kita mencoba untuk hidup setiap hari berjalan bersama Yesus, bukan hanya saja perkataan tapi juga perbuatan, Pak Pendeta ya. Betul, Ram. Itu dia. Karena kalau kita mau mendapatkan kualitas kehidupan kesalehan, kata Yesus, belajar sama orang Farisi, harus lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang kurang dari kehidupan mereka? Ada? Love. Kasih yang mereka punya. Apa sih bedanya kita sama orang Farisi, Ram? Rabu malam kita baru selesai. Setelah Sabat kita pelajari habis. Malah jago lagi kita. Hari Jumat kita pelajari, berani kita ngajar di sekolah Sabat kelas. Khotbah hari Sabat, hari Jumat malam baru disiapin. Hari Sabtu pagi baru bikin PowerPoint-nya. Jago, men. Apa yang kurang dari hidup kita? Kalau mau dibandingin dengan orang Farisi, seimbang mungkin ya, 11-12. Tapi jangan sampai kita nggak punya kasih. Yes. Itu menjadi hal yang pendeta. Jadi bagaimana sebetulnya, nah ini agak bukan mundur ya, tapi perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan bangsa Israel, yaitu di kedua loh batu, diperbarui covernya itu, ternyata itu adalah intinya adalah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Koreksi kalau aku salah, Pendeta ya. Ya, betul, Ram. Makanya itu lebih bagus dituliskan ke dalam pikiran kita kan, dibandingkan di batu saja. Dua loh. Nih kalau coba berkunjung ke mana, ke Unai atau ke Unclub ya, itu di apa namanya, prayer garden mereka itu ada tuh 2 loh batu yang besar. Yes. Tapi seberapa itu membantu mahasiswa yang melihat? Kalau toh tiba-tiba hal-hal yang memalukan dapat terjadi di depan di depan 2 loh batu itu. Itu menjadi perenungan kita ya, Pendeta ya. Jadi bagaimana ya, betul, hukum itu bukan hanya tertulis dalam kitab di loh batu, tapi juga terus di loh hati kita. Ini adalah sentral kehidupannya. Yes. Dan sejalan dengan itu, berarti bahwa pada saat kita sudah mempercayai Tuhan, berjalan bersama Tuhan setiap hari, dan akhirnya pada goal akhirnya dari perjanjian itu adalah kehidupan kekal, Pendeta. Seperti kita sudah Pendeta juga sudah sampaikan di awal ya, sebagai summary pelajaran kita sebetulnya. Nah, seberapa penting ia menjadi pengingat buat kita bahwa ternyata sebetulnya kehidupan kekal itu sudah bisa kita terima, tapi perjanjian-perjanjian yang dibuat itu bukanlah mungkin syarat ya. Jadi bagaimana cara mengelaborate pertanyaan ini? Karena kadang-kadang mungkin di dalam pikiranku, aku harus buat ini dulu baru bisa mendapatkan itu. Apakah pertanyaanku salah atau bagaimana? Silakan, Pendeta. Ya, Ram. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sehingga kita dapat menyebut kita layak menerimanya? Ada? Enggak. Hidup kita yang bisa kita berikan. Tapi apakah itu cukup untuk membuat kita layak? Enggak kan? Enggak. Tapi itu perlu kita berikan kepada dia. Oke. Ya, oke. Tapi bukan berarti kita punya andil ya dalam hal itu ya. Enggak. Karena setelah kita memberikan hidup kita menyadari hidup kita ini cacat kan? Yes.
Tapi Tuhan butuh orang-orang yang cacat, Ram, karena dia datang ke dunia ini untuk itu. Dia datang untuk itu. Betul kan? Dia datang untuk itu. Jadi kalau mau dibilang itu syarat, memang demikian adanya. Kita harus memberikan hidup kita tadi yang cacat itu. Tapi itu kan sudah diubahkan oleh Yesus. Dan kita menikmati prosesnya, Ram. Proses perubahan, proses penyucian. Sehingga memang orang yang ke sorga adalah orang-orang yang karakternya disempurnakan oleh Yesus dari hari ke hari. Apakah sorga untuk orang berdosa? Nggak boleh ada dosa di sorga. Walaupun kita tahu dosa bermula di sorga, tapi itu nggak akan terjadi kedua kali, Ram. Karena dosa itu menyakitkan. Itu membuat Tuhan kita harus turun dan direndahkan. Yes. Kita tidak bisa menampik dan menyangkal bahwa hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan dan kematian pasti menghampiri kita. Soon or later, terlepas bagaimana caranya. Oke? Kalau kemudian kita nggak ada jaminan bahwa kehidupan kekal akan kita terima, untuk apa kita hidup di dunia ini kalau kita hanya lahir, hidup, mati? Aku pikir Tuhan kita nggak cukup, bodoh, menciptakan sebuah sistem kehidupan yang habis di situ saja. Karena untuk itulah dia datang. Seperti tadi, ayat tema kita kan, Yes. Ini adalah mission statement-nya dia. Untuk itu dia datang, untuk memberikan kita hidup, gantinya upah dosa yaitu kematian. Tapi itu seperti tadi kata Rami, itu harus dimulai sekarang. Amin. Itu dimulai sekarang. Oke, jadi kita mendapatkan gambaran yang jelas ya, bahwa setidak-tidaknya kita, tapi kita punya iman bahwa ternyata Tuhan sudah membayar, sekali lagi, membayar utang-utang dosa kita melalui kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa mendapatkan jaminan kehidupan kekal itu. Ini luar biasa sekali, pendeta. Nah, karena kematian adalah hal yang paling ditakutkan di atas dunia ini, Ram. Yes. Kalau orang sakit bisa sembuh, tapi orang mati nggak bisa hidup lagi. Tapi di dalam Kristus, dalam Tuhan, di dalam Dia, orang yang mati boleh dibangkitkan gitu. Ini hanya sekedar menunggu waktu kan? Sekedar menunggu waktu. Jadi di bagian itulah kemudian peranan kita sangat penting. Silakan Ram. Lanjut Ram. Oke. Nah, berarti ini bagian yang paling exciting nih pendeta. Yang maksud dalam arti bahwa setelah kita mengalami mungkin kalau misalkan bisa aku rangkumkan 3 poin yang sudah kita bahas, bagaimana kita hidup bersama dengan Yesus, mengalami pengalaman rohani bersama dengan Yesus, kita aplikasikan dan kita kabarkan betapa baiknya Tuhan itu. Seperti misi ataupun apa istilahnya bahasanya ya, ayat emas yang selalu yang kita ingat ya, itu dalam Matius 28 ayat 19-20. Saya akan bacakan kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini merupakan suatu apa istilahnya ya, mungkin bukan goal akhir ya, tapi menjadi pekerjaan kita sambil menunggu, sambil mendapatkan kehidupan kali itu pendeta ya. Bagaimana kita kabarkan betapa baiknya Tuhan itu, dan bagaimana kita harus, dalam istilah tanda kutip itu mungkin bahasa radikalnya atau bahasa kerasnya mungkin pemuritan kali pendeta ya. Tolong koreksi aku kalau salah ya nanti ya. Karena pada akhirnya adalah bahwa Tuhan mau selain sebelum dibaptis, orang-orang mengerti dulu esensi dari inti keselamatan yang Yesus berikan kepada manusia. Nah, bagaimana pendeta menanggapi statement ini, pendeta? Oke Ram, pertanyaan yang bagus banget. Ini adalah Great Commission ya, istilah kerennya nih Ram, bahasa gaulnya adalah Great Commission. Dari tadi aku kata-kata itu tuh. Iya, amanat agung kata orang ya, Great Commission. Beda dengan Great Commandments ya, perintah agung ya. Kalau Great Commandments, perintah agung itu adalah kasihilah sesamamu. Yes. Ini Great Commission, go.
Ini seperti tema gereja kita nih, I will go. Begini, pada perintah itu, perintah ini bukanlah sebuah step bagaimana memenangkan jiwa ya. Tapi perintah ini adalah sebuah perintah yang kompleks, komplit di dalam sebuah kata perintah, pergi. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Karena ketika semua orang menjadi murid Yesus, mereka akan belajar seperti murid-murid Yesus. Mereka akan dibaptis seperti Yesus dibaptis. Jadi patternnya adalah when you become the disciple of God, you will learn. Okay? You will learn from your master. Ketika kita memuridkan seseorang menjadi murid Yesus, maka dia akan belajar, okay? Dan siap untuk diajar. Dan juga dia juga akan siap untuk dibaptis. Karena itulah proses yang dialami oleh guru mereka, Yesus itu sendiri. Ini yang penting sekarang, Ram. Panggilan ini, Ram, dikemas dengan cerita yang menarik. Ketika dua Maria bertemu dengan malaikat, bukan? Di peristiwa itu, Ram? Yes. Kita udah pernah sharing, Ram. Betul. Dua Maria bertemu. Ketika murid-murid yang lain itu 3,5 tahun hidup sama dia, tapi mereka nggak ada satu orang pun yang ada di depan kubur Yesus. Justru dua Maria ini ada di kubur Yesus. Dan sepertinya perintah I will go atau you go, kamu pergi, lebih tepat dan lebih cocok atau lebih pas dibawakan oleh wanita-wanita ini. Karena kalau membaca Matius pasal yang ke-28, waktu malaikat meminta mereka untuk pergi memberitakan pertama kali kepada murid-murid, mereka pergi, dan cara mereka menyampaikannya, mereka berlari dengan cepat. Luar biasa, Ram. Banyak orang-orang yang mengaku murid Yesus. Mereka diajar oleh Yesus. Mereka minggal dengan Yesus, Ram. Tapi begitu diminta untuk pergi mengabarkan kabar seperti yang diperintahkan itu, Ram. Kenapa gue sih? Kenapa ya? Atau mungkin mereka pergi, tapi mereka jalan terlambat. Tahu kenapa sekarang Tuhan lama datang? Mungkin kita sekarang mengabarkan kabar itu dengan cara berjalan. Udah jalan slow, ngobrol lagi. Tapi perempuan ini, Ram, begitu dia kabarkan, boleh saja berjalan, kan? Tapi mereka berlari. Amin. Jadi ini memang agak kompleks sebenarnya. Ini mungkin sejalan dengan pertanyaan yang ada di pikiranku. Bagaimana pada akhirnya mungkin aku ataupun mungkin orang-orang yang sulit untuk berbicara, sulit untuk memulai sebuah topik, bagaimana caranya sebetulnya kita bisa memulai percakapan bagaimana betapa baiknya Tuhan itu. Karena aku yang percaya kalau misalnya kita langsung bilang, ayo kita ikut ke sini, ke situ, pasti orang pikir, ih siapa nih orang aneh nih. Nah, kita mulai dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, kan? Kita menyaksikan betapa seperti tadi, bagaimana setelah kita mengalami perjalanan bersama dengan Yesus, kita saksikan bagaimana betapa baiknya Tuhan itu, kan? Nah, ini bagaimana caranya? Karena saya kira percaya mungkin banyak juga orang-orang yang mungkin malu ataupun takut untuk berbicara di depan umum, pendeta. Nah, ini bagaimana untuk menanggapi Thank you, Ram. Itu sebabnya, Ram, para perempuan-perempuan ini berlari. Dan mereka setia sekali berada di depan kubur Yesus. Begini maksudku. Mereka berdua menampilkan contoh pola kesetiaan yang luar biasa, ya. Ketika mereka mungkin, Ram, ya, nggak tahu apa yang harus mereka buat untuk Tuhan mereka yang sudah mati, Ram. Sudah mati loh ini. Apalagi yang mau dilakukan? Bahkan Tuhan mereka mungkin nggak bisa lakuin apa-apa lagi sama mereka, kan dia sudah mati. Di pemikiran mereka. Ya. Tapi lihat dari contoh teladan kehidupan mereka yang tetap setia sama Tuhan, orang lain bisa lihat itu jadi kesaksian dan kabar baik. Amin. Jadi kalau Rami nggak lakuin apa-apa, Rami menampilkan contoh hidup setia sama Tuhan, itu sudah jadi satu kesaksian dan sudah menyebarkan good news itu. Itu satu. Yang kedua,
kita lihat apa sih pesan dari malaikat kepada perempuan ini? Cuma disuruh kasih tahu Yesus sudah bangkit. Kan malaikat nggak suruh kamu nanti susun ya, bahasa pendahuluannya itu shalom saudara-saudara. Iya. No guideline. No guideline. Ingat, mereka Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kalau di kitab Yohanes atau Markus ya, itu disebut sebagai Salome yang satu. Jadi ada 3 wanita di sana. Tapi yang ditulis sama Matius adalah 2 Maria. Well, nggak jadi soal. Ingat, wanita di sana memakai pakaian yang nggak sama seperti wanita kita di kota, Ram. Yang istilahnya apa ya? Fleksibel. Terus perempuan di kota ini kan apa istilahnya? Mobilitasnya tinggi kan? Iya. Kesana sini, wah gesit gitu. Perempuan-perempuan timur ini, Ram, mereka sangat solen, Ram. Pakai jubah. Bayangin mereka pakai jubah perempuan-perempuan ini dan harus berlari, Ram. Mereka harus angkat ke jubah mereka, Ram, tinggi. Artinya mereka harus memperlihatkan kaki mereka. Aurat ya. Ya, budaya timur itu adalah sebuah hal yang memalukan. Betul. Tapi nggak jadi soal. Kenapa? Yesus lebih dipermalukan daripada mereka. Kadang orang berpikir 2 kali karena apa yang akan mereka lakukan sepertinya memalukan, Ram. Mereka dianggap rendah ketika melakukan mission tersebut. Great Commission itu. Perempuan-perempuan ini belum bicara. Baru mengabarkan Injil saja. Contoh teladan hidup mereka sudah sama seperti Kristus. Belum ngomong, belum bikin apa-apa. Kita terlalu banyak membahas Matius 28. Pergi ajarkan, baptis semua. It started with our life, my friend. Ini dimulai dari kehidupan kita. Bagaimana kita hidup setia di hadapan Tuhan kita. Dan bagaimana kita melakukan mission, Great Commission ini dengan lebih dari apa yang perintah itu dapat sampaikan kepada kita. Soal mereka mau bicara apa, Ram? Punya langkah dulu, Ram. Punya langkah iman dulu untuk datang dan berlari. Itu dulu yang paling penting. Karena kalau mikirin, nanti kita ngomong apa ya sama murid-murid ya? Nanti kita gimana ya? Atau kalau mereka pikir kayak, Ram, nanti siapa yang gulingin batu ini, Ram? Sekalipun badan kita ini besar, tapi nggak cukup mampu kita gulingin batu itu. Kalau kita asik-asik diskusi kayak gitu terus, Ram, nggak akan maju kita, Ram. Mungkin gereja kita lambat dan mati penginjilannya karena kita terlalu banyak debat teologi yang membuat kita stuck di tempat, Ram. We do nothing than just talking. Jadi memang ini menjadi kunci bahwa pada saat kita sudah mengerti, kita alami ya bersama dengan Tuhan, dan kita langsung bagikan ya, karena memang kesaksian hidup itu menjadi sebuah hal yang mungkin istimewa ya. Bagaimana mungkin orang yang mendengar menjadi, relate dengan saya ya, ternyata Tuhan itu baik ya, kenapa sih harus begini? Itu mungkin contoh-contoh yang bisa kita alami ataupun mungkin sudah kita alami ya di masa-masa yang lalu, pendeta. Jadi memang pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini mengajarkan kita ternyata bahwa janji perjanjian kekal Allah bukan hanya soal janji antara saya dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan kembali, dan bagaimana kasih ke sesama manusia itu bukan hanya saja lu lapar ya, yuk traktir makan, tapi bagaimana kita bisa membagikan kasih Tuhan itu kepada mereka. Mungkin pendeta ada closing statement sebelum pelajaran sekolah sahabat kita yang bisa menjadi pengingat buat kita bahwa pelajaran sepanjang triwulan ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, Ram. Ingat, konsep atau pelajaran ini bukan hanya sekedar pelajaran teologis saja, tapi ini adalah pelajaran yang secara langsung praktis, kan? Karena keselamatan itu adalah kuasa yang menyelamatkan, kan? Jadi itu harus diresapi dan dirasakan dalam hidup kita secara pribadi. Sekaligus itu memberikan manfaat bagi kita untuk bertumbuh kerohanian, dan itu juga punya manfaat terhadap misi gereja secara general ya.
secara umum. Karena kita bukan hanya bicara soal diri kita, rumah tangga kita juga bicara tentang gereja. Karena kita percaya gereja kita yang terdiri dari rumah tangga dan pribadi-pribadi yang diikat perjanjian itu, kita adalah bagian dari agen keselamatan Allah. Amin, amin. Oke, jadi kita sudah mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang mengingatkan kita, selain kita menerima kasih itu dan kita feedback kasih itu kepada Tuhan, dan kita juga bisa membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dan ingatlah bahwa janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita dapat kita aplikasikan dan dapat kita bagikan, sehingga bukan hanya kita saja yang selamat, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa selamat dan untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan ya. Jadi untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kali ini, boleh pendeta pimpin kita dalam doa? Oke Ram, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Memang Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena pengalaman keselamatan yang telah Engkau lakukan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Sepanjang triwulan ini, mata iman kerohanian kami dibukakan untuk lebih melihat kepadamu, Allah penyelamat kami. Pikiran kami dibuka dan disiapkan untuk meresapi setiap pelajaran iman yang telah Engkau siapkan bagi kami. Ini adalah warisan terindah Tuhan yang harus kami terus ajarkan kepada generasi-generasi di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami dan gereja kami. Sehingga rumah tangga kami akan diberkati Tuhan dengan generasi-generasi ilahi yang merasakan kuasa keselamatan ajaib. Sehingga gereja kami pun akan diberkati dengan rumah tangga dan individu-individu yang telah mengalami pulihan hidup karena kuasa perjanjian yang menyelamatkan itu. Tuhan bantu kami untuk terus menikmati pengalaman ini, sehingga kehidupan kami boleh merefleksikan karakter Kristus yang nyata lewat segala aspek kehidupan kami, tindakan kami, perkataan kami, dan pikiran kami. Biarlah kami boleh melakukan semua hal untuk kepujian dan hormat kemuliaan bagi nama. Kami berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dari waktu ke waktu. Mereka setia untuk terhubung bersama dengan kami. Berkati mereka secara pribadi bersama dengan rumah tangga mereka. Kasih Kristus yang ajaib dan tiada bandingannya itu akan bekerja dengan cara luar biasa, memetraikan jaminan keselamatan dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap percaya dan memiliki iman yang teguh sampai kedatangan Kristus kedua kali. Sempurnalah semua harapan kami di dalam Tuhan. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Allah penyelamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah menonton pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit edisi spesial bersama GMAK Menteng. Pastikan sudah tetap terhubung dengan semua sosial media Jemaat Menteng ya, dari YouTube, Facebook, dan Instagram, untuk tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh Gereja Menteng. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.